Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Aidinal dengan NIM 24338054. Pada kesempatan video kali ini, saya akan melanjutkan tentang materi aliran luar atau external flow. Di mana kajian materinya itu ada karakteristik aliran, lapisan batas, drag dan live, dan mesin-mesin fluida. Baiklah, kita masuk ke materi pertama yaitu karakteristik aliran fluida luar. Karakteristik aliran fluida luar itu adalah aliran fluida yang mengalir di luar dan mengelilingi suatu benda. Berbeda dengan aliran dalam pipa. Aliran luar tidak dibatasi oleh dinding saluran. Contohnya seperti udara yang mengalir di sekitar pesawat, mobil, atau pipa bagian luar. Di permukaan benda akan terbentuk lapisan batas, yaitu lapisan tipis yang dipengaruhi oleh gesekan fluida. Selanjutnya, jenis aliran dapat ditentukan menggunakan bilangan Reynolds dengan rumus RE sama dengan rho U infinity dikali L per mu. Di mana RE itu adalah bilangan Reynolds, rho adalah massa jenis fluida, U infinity adalah kecepatan aliran bebas, L adalah panjang karakteristik benda, dan mu adalah viskositas fluida. Jika nilai Reynolds kecil, aliran cenderung laminar atau teratur. Jika nilainya besar, aliran berubah menjadi turbulen atau tidak teratur. Pada aliran di sekitar silinder, pola aliran berubah sesuai nilai Reynolds. Saat Reynolds sangat kecil, aliran masih simetris. Ketika Reynolds meningkat, mulai terbentuk wave dan pusaran atau vortex shading. Jika Reynolds semakin besar lagi, aliran menjadi turbulen dan wave menjadi tidak teratur. Tabel di bawah ini menunjukkan perbedaan aliran laminar dan turbulen. Pada aliran laminar, profil kecepatannya lebih halus dan pemisahan aliran terjadi lebih cepat. Sedangkan pada aliran turbulen, pencampuran fluida lebih intensif dan pemisahan aliran terjadi lebih lambat. Selanjutnya ada ketebalan lapisan batas atau boundary layer. Lapisan batas atau boundary layer ini adalah lapisan tipis di dekat permukaan benda yang sangat dipengaruhi oleh viskositas atau gesekan fluida. Semakin dekat ke permukaan, kecepatan fluida semakin kecil karena adanya gesekan. Rumus pertama digunakan untuk menghitung ketebalan lapisan batas yaitu delta per X sama dengan 5 per akar RE X. Di mana delta itu adalah ketebalan lapisan batas, X adalah jarak dari ujung dengan depan plat, dan REX adalah bilangan Reynolds lokal. Rumus ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai Reynolds, maka lapisan batas menjadi semakin tipis. Selanjutnya ada displacement thickness dengan rumus delta bintang per X sama dengan 1,72 per akar REX. Mana delta bintang itu adalah displacement thickness atau ketebalan perpindahannya. Displacement thickness ini menggambarkan seolah-olah aliran utama terdorong menjauh dari permukaan akibat adanya lapisan batas. Kemudian ada momentum thickness, rumusnya itu theta per x sama dengan 0,604 per akar REX. Momentum thickness menunjukkan kehilangan momentum fluida akibat gesekan di dekat permukaan benda. Lalu terdapat local skin friction coefficient. Rumusnya yaitu CFX sama dengan 0,664 per akar RX. Rumus ini digunakan untuk mengetahui besar gesekan lokal antara fluida dan permukaan benda. Bagian bawah terdapat rumus RX sama dengan U infinity kali X per V. Mana U infinity itu adalah kecepatan aliran bebas, X adalah jarak dari ujung plat, dan V adalah viskositas kinematik fluida. Semua persamaan ini berlaku untuk aliran laminar pada plat dasar atau disebut solusi Blasius. Selanjutnya ada fenomena drag atau hambatan dan lift atau gaya angkat. Drag force atau gaya hambat itu gaya paralelnya terhadap arah aliran bebas U infinity. Di mana rumusnya FD sama dengan CD dikali setengah dikali rho U kuadrat infinity dikali A. Di mana CD itu adalah koefisien drag dan A adalah luas proyeksi frontal. Adapun jenis-jenis drag itu ada pressure drag atau form drag. Di mana ini terjadi akibat perbedaan tekanan depan belakang benda. Yang kedua, friction drag atau skin drag. Ini terjadi akibat tegangan geser pada permukaan benda. Yang ketiga, yaitu wave drag. Mana pada aliran kompresibel atau kecepatan supersonik. Selanjutnya ada lift force atau gaya angkat.
gaya tegak lurus terhadap arah aliran bebas U infinity. Di mana rumusnya yaitu FL sama dengan CL dikali setengah rho U kuadrat infinity dikali A. Di mana CL itu adalah koefisien lift atau tergantung angle of attack. Prinsip lift ini atau teorema Kuta-Joukowski. Mana prinsipnya yang pertama ada hukum Bernoulli. Tekanan rendah di atas airfoil, mana V tinggi, tekanan tinggi di bawah. Angle of attack atau A itu makin besar. Makin besar apanya itu CL naik hingga stall terjadi. Yang ketiga yaitu stall, ini pemisahan lapisan batas menyebabkan lift turun drastis. Selanjutnya ada koefisien drag atau CD berbagai bentuk benda. Dapat perbandingan drag pada benda-benda umum. Kita lihat pada tabel, bentuk bendanya flat datar atau tegak lurus, itu CD-nya itu sekitar 1,9 sampai 2. Terangannya drag terbesar, seluruhnya pressure drag. Yang kedua, silinder panjang. Nilai CD-nya kurang lebih 1,2, keterangannya RE kurang 10 pangkat 4 dikurang 10 pangkat 5. Yang ketiga yaitu bola atau smooth, ini sekitar 0,47, keterangannya RE 10 pangkat 5 sebelum turbulent transition. Yang ketiga ada bola atau rock, CD-nya sekitar 0,2, ini transisi turbulen atau separation terlambat. Selanjutnya ada streamline body. Ini nilainya sekitar 0,05, didesain minim pressure drag. Ada pun selanjutnya mobil sedan. Itu nilai CD-nya sekitar 0,3 sampai 0,5. Ini terangnya tergantung pada desain. Dan ada truk besar, nilainya itu 0,7 sampai 1. Ini keterangannya frontal area besar. Yang pun terakhir yaitu pesawat atau airfoil. Ini nilainya 0,01 sampai 0,05. Ini sangat streamline. Memperkecil CD melalui streamlining adalah kunci efisiensi aerodinamika dan pengamatan energi. Dan adapun selanjutnya teori dasar mesin-mesin fluida. Adapun contohnya itu ada pompa, turbin, kipas, dan kompresor. Mesin fluida adalah perangkat yang mentransfer energi antara fluida dan mekanik. Contoh mesin penggerak fluida yaitu pertama pompa, ini itu memindahkan fluida cair atau incompressible. Yang kedua kipas atau fan, ini mengalirkan gas tekanan rendah. Yang ketiga kompresor, menaikkan tekanan gas atau compressible. Yang terakhir blower, gas tekanan menengah. Selanjutnya ada mesin digerakkan fluida. Contohnya turbin air atau hidrolik turbin. Ini energi fluida menjadi mekanik. Kedua, turbin angin. Dari energi kinetik angin menjadi rotasi. Yang ketiga, turbin gas. Energi gas panas bertekanan menjadi shaft. Yang keempat, turbin uap, siklus Rankine, dan pembangkit listrik. Persamaan utama mesin fluida yang pertama pada daya pompa itu rumusnya W pump itu sama dengan M dikali G dikali H sama dengan rho dikali Q dikali G dikali H. Yang kedua daya turbin rumusnya W turbin sama dengan eta dikali rho Q G H. Yang ketiga itu efisiensi pompa. Rumusnya eta sama dengan W fluida per W shaft. Itu sama dengan rho dikali Q dikali G dikali H per T dikali omega. Specific speed. Rumusnya NS sama dengan N akar Q per H pangkat 3/4. Nikah materi ini, adapun yang pertama aliran laminar dan turbulen. Klasifikasi oleh RE laminar RE-nya lebih kecil dari 2300. Ini artinya transisi turbulen. RE-nya itu lebih dari 4000. Profil kecepatan berbeda signifikan, yaitu 3B fully developed dan MODI. Agen Poisson untuk laminar. Faktor gesekan F dari MODI diagram atau Colebrook untuk turbulen. Yang ketiga itu 3C, kerugian mayor dan minor. Darcy Weisbach itu rumusnya HF sama dengan F dikali L per D dikali V kuadrat per 2G. Kerugian ini minor. Itu rumusnya HM sama dengan K dikali V kuadrat per 2G dikali total HL sama dengan HF ditambah sigma HM. 4A itu aliran luar dan lapisan batas. Rumusnya delta per X sama dengan 5
berakar REX, laminar Blasius, termasuk displacement dan momentum thickness. 4B, drag dan lift. Ini rumusnya FD sama dengan CD dikali setengah rho U kuadrat A. Searah aliran. Selanjutnya FL sama dengan CL dikali setengah rho U kuadrat dikali A. Ini tegak lurus, setel pada alfa besar. 4C mesin-mesin fluida, pompa dan kompresor. Kita tambahkan energi, turbin ekstrak energi, rumusnya W sama dengan rho QGH dikali eta. Spesifik speed NS menentukan tipenya. Baik, sekian penjelasan materi aliran luar dari saya. Apakah Rizky ada yang ditanyakan? Baiklah Farhan, dari penjelasan materi Farhan tadi ada keraguan sedikit tentang contoh dari aliran luar atau external flow ini, di mana Farhan menyebutkan ada contoh bola kasar tadi. Jadi pertanyaannya, mengapa bola kasar yang memiliki CD lebih kecil, yaitu 0,2, dibanding bola halus 0,47 ini? Bukankah permukaan kasar seharusnya menambah hambatan, bukan malah sebaliknya? Sekian pertanyaannya, silahkan jawab. Terima kasih Rizky atas pertanyaannya. Permukaan, permukaan kasar itu memang menambah gesekan. Tetapi pada bola, hambatan terbesar justru berasal dari pressure drag akibat pemisahan aliran. Bola kasar itu membuat lapisan batas lebih cepat menjadi turbulen. Aliran turbulen memiliki energi lebih besar sehingga dapat menempel lebih lama pada permukaan bola. Akibatnya, pemisahan aliran terjadi lebih lambat dan wake di belakang bola menjadi lebih kecil. Karena wake mengecil, pressure drag berkurang sehingga total drag menjadi lebih kecil. Itulah sebabnya bola kasar bisa memiliki CD lebih rendah dibanding bola halus. Baik, sekian jawaban dari saya. Apakah Rizky masih ada yang ditanyakan lagi? Baiklah, saya ada pertanyaan yang kedua, yaitu tentang streamline body tadi, di mana disebutkan bahwa jika streamline body sangat efisien pada CD-nya 0,05, mengapa truk tidak didesain dengan bentuk tersebut? Coba jelaskan. Baik, desain kendaraan itu tidak hanya mempertimbangkan aerodinamika, tetapi juga fungsi dan kapasitas kendaraannya. Truk itu dibuat untuk membawa muatan besar, sehingga membutuhkan bentuk kotak agar kapasitas barang maksimal. Jika dibuat terlalu streamline, ruang muatan akan berkurang. Selain itu, desain truk juga mempertimbangkan biaya produksi, stabilitas, dan kemudahan bongkar muat. Karena itu, bentuk truk merupakan kompromi antara efisiensi aerodinamika dan fungsi pengangkatan barang. Baik, sekian jawaban dari saya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, saya sudah memahami apa yang sudah Farhan jelaskan tentang materi aliran luar ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Rizky. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait materi aliran luar atau external flow. Jika terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.